Mulai bulan depan, semua gajimu masuk ke rekening ibu. Suara mertuaku menusuk telingaku. Di depan suamiku, aku dihina sebagai istri beban dan pemboros. Tapi besoknya, saat ibu mertua membuka gerbang, aku sudah menyiapkan sambutan yang akan membuat mereka menjerit histeris karena. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sudah benar-benar gelap ketika Faza, suamiku, akhirnya pulang kerja. Aku, Hanum, baru saja menyelesaikan rapat daring terakhirku. Klien dari Singapura itu cukup alot, tapi aku berhasil mendapatkan proyek besar. Aku meregangkan punggungku yang kaku, hijab bergo yang kupakai sejak sore terasa sedikit miring. Seharusnya aku sudah beristirahat, tapi aku masih harus menyiapkan makan malam. Faza selalu ingin makan masakan rumah. Aku turun ke dapur. Aroma tumis kangkung dan ayam goreng lengkuas sudah tercium. Aku bekerja sebagai analis data lepas. Klienku banyak, tenggat waktuku ketat. Penghasilanku, jujur saja, jauh melampaui gaji Faza sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Tapi Faza tidak tahu jumlah persisnya. Dan yang pasti, keluarganya tidak tahu sama sekali. Di mata mereka, aku hanyalah seorang istri pengangguran yang berhijab dan hanya duduk di depan laptop sepanjang hari. Assalamualaikum, suara Faza terdengar berat. Waalaikumsalam. Mas, sudah pulang? Ayo makan, aku sudah siapkan, kataku lembut, sambil mengambilkan piring untuknya. Faza tidak langsung duduk. Dia tampak gelisah. Dek, maaf, katanya pelan. Tadi ibu telepon. Katanya mau mampir. Sekalian sama Bila. Jantungku terasa mencelos sedikit. Mampir. Kata, mampir, dari Ibu Weti, ibu mertuaku, dan Bila, adik iparku, tidak pernah berarti baik. Itu berarti mereka akan datang, makan, lalu mengkritik, dan mungkin, meminta sesuatu. Oh, ya sudah. Kebetulan aku masak banyak. Jawabku, berusaha tersenyum. Benar saja. 15 menit kemudian, suara motor Bila terdengar di depan rumah. Pintu depan tidak kukunci. Ibu Weti langsung masuk, diikuti Bila di belakangnya. Mereka tidak menyapa, hanya langsung berjalan ke meja makan dan menarik kursi. Masak apa kamu, Num? Tanya Ibu Weti, nadanya datar. Matanya menginspeksi lauk di meja. Ayam lagi? Tidak bosan? Minyaknya banyak sekali. Faza ini kolesterolnya bisa naik. Bila menimpali sambil menyendok nasi, aku lagi diet. Mbak, mestinya ada salad buah atau apa? Gitu. Ini kan berat banget malam-malam. Aku hanya diam, mengambilkan nasi untuk Faza. Faza tampak tegang. Dia makan dalam diam, tidak berani menatapku ataupun ibunya. Suasana di meja makan terasa dingin, hanya denting sendok dan garpu yang beradu. Ibu Weti dan Bila makan dengan lahap, seolah membantah kritik mereka sendiri. Setelah piring mereka hampir bersih, Ibu Weti meletakkan sendoknya dengan keras. Faza, katanya. Faza mengangkat wajah. Iya, Bu. Ibu sudah pikirkan ini matang-matang. Mulai bulan depan, semua gajimu masuk ke rekening ibu. Semuanya. Aku berhenti mengunyah. Faza membeku. Maksud ibu? Tanya Faza, suaranya bergetar. Kamu ini laki-laki. Sudah kerja, tapi hidupmu tidak jelas. Istrimu ini tidak becus mengurus uangmu, kata Ibu Weti, matanya menatap lurus ke arahku. Lihat saja. Rumah berantakan, masak boros, kerjaannya tidak jelas. Cuma duduk di depan laptop, menghabiskan listrik. Kamu itu dibodohi dia, Za. Aku menelan ludah. Rasa panas mulai menjalar di pipiku. Ibu, Hanum. Faza mencoba membela. Apa Hanum? Dia itu beban, istri boros. Lihat bajunya, itu-itu saja. Pasti uangmu dipakai untuk hal tidak berguna yang tidak kita lihat. Seru Ibu Weti, suaranya naik. Mulai sekarang, biar ibu yang urus keuangan kalian. Uang kontrakan, uang listrik, uang makan, semua ibu yang pegang. Kamu dan Hanum terima beres saja. Betul itu, Mas, Bila menimpali. Kasihan Mas Faza kerja capek-capek. Tapi Mbak Hanum cuma main-main di rumah. Biar ibu yang atur. Ibu kan lebih pengalaman. Penghinaan ini sudah keterlaluan. Mereka tidak tahu bahwa rumah yang kami tempati ini, uang cicilannya aku yang bayar. Tagihan listrik yang katanya kuhabiskan, aku yang lunasi.
Makanan yang mereka makan di meja ini berasal dari uangku. Tapi Faza, suamiku, telah berjanji untuk menjaga harga dirinya. Dia memintaku merahasiakan ini, agar ibunya tetap menghormatinya sebagai kepala keluarga. Harga diri. Sebuah kata yang terasa pahit di lidahku malam ini. Faza menunduk dalam-dalam. Tapi, Bu. Tidak ada tapi-tapian, bentak Ibu Weti. Kamu itu anak ibu. Ibu tahu yang terbaik. Kalau kamu tidak serahkan gajimu, berarti kamu lebih sayang istri pemalasmu ini daripada ibumu sendiri. Ingat, Faza, surga kamu itu di telapak kaki ibu. Selesai berkata demikian, Ibu Weti berdiri. Dia menyambar tasnya. Ibu tunggu bulan depan. Jangan sampai telat. Bila, ayo pulang. Ibu muak di sini. Mereka berdua pergi begitu saja, meninggalkan piring kotor di meja dan atmosfer yang hancur. Faza masih tertunduk. Aku bisa melihat bahunya bergetar, tapi dia tidak menangis. Dia hanya diam 1000 bahasa. Aku membereskan piring-piring kotor itu, membawanya ke dapur. Suara air dari keran adalah satu-satunya bunyi di rumah kami. Setelah beberapa lama, Faza menyusulku ke dapur. Dia memegang lenganku. Dek, maafkan ibu ya. Sabar. Aku mematikan keran. Tanganku basah oleh sabun. Aku menatapnya. Wajah suamiku yang dulu kukagumi kini tampak lemah dan menyedihkan. Sabar, Mas, aku bertanya balik. Suaraku datar, tanpa emosi. Ibu cuma ingin yang terbaik, katanya, menghindari mataku. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Tentu, ibumu ingin yang terbaik. Aku mengeringkan tanganku. Jadi, kamu akan berikan gajimu. Faza tampak kaget dengan pertanyaanku yang langsung. Aku tidak tahu, Dek. Ibu. Aku berjalan melewatinya, menuju kamar kerja. Sebelum aku menutup pintu, aku berhenti dan menatapnya. Kamu yakin mau menyerahkan gaji MU ke ibumu, Mas? Semuanya? Ada penekanan aneh pada kata gaji. Faza mengerutkan kening, tidak mengerti. Dia tidak tahu bahwa gajinya yang dia banggakan itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan internetku selama sebulan. Aku menutup pintu, menguncinya dari dalam. Malam ini, aku harus membuat keputusan. Ini bukan pertama kalinya Ibu Weti dan Bila membuatku merasa seperti debu. Hinaan tadi malam hanyalah puncak dari gunung es yang sudah terbangun sejak aku menikah dengan Faza 2 tahun lalu. Pagi hari adalah waktu favoritku. Biasanya, pukul 4 pagi aku sudah bangun. Setelah salat subuh, aku akan membuka laptopku. Klien-klien di Eropa dan Amerika baru memulai hari mereka saat aku memulai pagiku. Aku bisa bekerja dengan tenang selama 3 jam sebelum dunia di sekitarku terbangun. Di jam-jam tenang itulah aku menghasilkan pundi-pundi uang yang menghidupi rumah ini. Tapi, ketenangan itu jarang bertahan lama. Tepat pukul 7 pagi, setiap hari, tanpa kecuali, bel rumah akan berbunyi. Atau lebih sering, pintu depan langsung terbuka. Assalamualaikum. Faza. Hanum. Itu suara Ibu Weti. Dia dan Bila akan datang dengan motor metik Bila. Mereka tidak pernah memberitahu, mereka hanya datang. Karena Faza pernah berkata pada mereka, rumah Faza terbuka selalu untuk ibu dan Bila. Suamiku lupa, ini bukan rumahnya. Ini rumahku. Aku yang membayar uang mukanya sebelum kami menikah, dan aku yang melanjutkan cicilannya. Setiap pagi, rutinitasnya sama. Aku terpaksa berhenti dari pekerjaanku, menutup laptopku, dan bergegas ke dapur. Ibu Weti dan Bila akan duduk di meja makan, menunggu sarapan. Aku ingat satu kejadian bulan lalu. Aku sedang sibuk mengerjakan analisis data yang rumit. Aku harus menyiapkannya sebelum pukul 9 pagi. Aku hanya sempat membuat roti bakar dengan telur mata sapi. Ibu Weti datang, melihat meja, dan mendengus. Sarapan begini? Kamu pikir kami ini orang bule? Nasi mana nasi? Tidak ada nasi goreng? Atau lontong sayur? Bila, yang sedang sibuk mengambil foto selfie di meja makan, menimpali, iya, Mbak Hanum. Perutku kan perut karet. Mana kenyang makan roti 2 lembar. Dengan menahan geram, aku terpaksa meninggalkan pekerjaanku. Aku bergegas memasak nasi goreng kilat dengan bahan seadanya. Mereka makan dengan lahap, sambil terus mengomel. Kurang asin, kata Ibu Weti. Terlalu banyak kecap, kata Bila. Setelah selesai makan, piring akan mereka tinggalkan begitu saja di meja. Mereka akan pindah ke ruang tamu, menyalakan televisi dengan volume keras, menonton acara gosip pagi.
Lalu ritual kedua dimulai. Mbak Hanum, panggil Bila dari ruang tamu. Uang bensinku habis. Minta dong, 100.000. Hanum, timpal Ibu Weti. Ibu mau ke arisan siang ini. Kasih ibu uang buat beli kue. 200.000 cukup. Faza, jika dia belum berangkat kerja, akan menatapku dengan tatapan memelas. Kasih saja, Dek. Kasihan ibu. Aku akan mengambil uang dari dompetku. Uang hasil kerjaku. Memberikannya kepada mereka. Mereka menerimanya tanpa ucapan terima kasih. Bagi mereka, itu adalah hak mereka. Itu adalah uang Faza, anak kesayangan mereka. Mereka akan duduk di sana, mengomentari rumahku. Debu di mana-mana. Kamu ini istri bagaimana, Hanum? Padahal lantainya baru kupel semalam. Gorden ini warnanya jelek sekali. Kapan ganti? Padahal gorden itu mereka yang minta dibelikan. Setelah mereka bosan, barulah mereka pergi. Meninggalkan rumah yang berantakan, piring kotor, dan hatiku yang lelah. Lalu ada satu insiden yang paling kuingat. Insiden yang memberiku sebuah ide. Suatu pagi, seekor kucing kampung kurus berbulu oranye masuk ke teras kami. Dia mengeong pelan, tampak kelaparan. Aku, yang memang penyayang binatang, merasa iba. Aku mengambil sisa ikan goreng semalam dan menaruhnya di piring kecil di teras. Tepat saat aku berjongkok mengelus kucing itu, Ibu Weti dan Bila tiba. Assalamualaikum. Begitu Ibu Weti melihatku dan kucing itu, wajahnya berubah. Dia tidak menjawab salamku. Matanya membelalak ngeri. Astagfirullah. Kucing. Ibu Weti menjerit begitu keras hingga aku terlonjak kaget. Kucing oranye itu pun lari ketakutan. Hanum, apa yang kamu lakukan? Ibu Weti berteriak, wajahnya pucat pasi. Dia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ibu kenapa? Tanyaku bingung. Jijik. Jijik. Itu hewan kotor. Pembawa penyakit. Banyak kutunya. Ibu Weti berteriak histeris. Dia mengipas-ngipasi wajahnya seolah baru melihat hantu. Bila segera memegangi ibunya. Mbak Hanum ini jorok banget. Sih, main sama kucing jalanan. Ibu kan fobia berat sama kucing. Nggak tahu apa. Aku tidak tahu. Faza tidak pernah memberitahuku. Cepat usir. Usir. Nanti kalau dia masuk rumah bagaimana? Najis. Ibu Weti terus mengomel. Dia menolak masuk rumah sampai aku meyakinkan bahwa kucing itu sudah pergi jauh. Dia bahkan menyuruhku mencuci tanganku dengan sabun 7 kali di depannya. Seharian itu, Ibu Weti mengeluh sesak napas dan gatal-gatal, padahal dia tidak menyentuh kucing itu sama sekali. Saat itulah aku sadar. Ini bukan sekadar tidak suka. Ini adalah fobia. Sebuah ketakutan irasional yang sangat dalam. Ibu Weti lebih takut pada seekor kucing kecil daripada takut pada dosa memfitnah menantunya sendiri. Aku menyimpan informasi itu di benakku. Malam ini, setelah ultimatum di meja makan, ingatan akan fobia itu kembali. Aku duduk di depan laptopku yang menyala, tapi layarnya kosong. Aku tidak bekerja. Aku sedang merencanakan sesuatu. Aku teringat semua hinaan. Beban. Pemalas. Boros. Tidak becus. Aku teringat bagaimana Faza hanya diam. Suamiku, yang hidup dari keringatku, membiarkan ibunya menginjak-injak harga diriku. Harga diri, Mas, gumamku pelan di ruangan yang gelap. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Saldo di sana menunjukkan angka yang sangat sehat. Cukup untuk membeli 3 rumah seperti ini secara tunai. Ini adalah rekening rahasiaku, yang tidak diketahui Faza. Kemudian, aku membuka aplikasi kontak. Aku mencari beberapa nama. Ketua Komunitas Penyelamat Hewan. Pemilik penampungan kucing liar. Aku tersenyum dingin. Faza masih tertidur pulas di kamar sebelah. Mungkin bermimpi indah tentang bagaimana ibunya akan mengatur gajinya yang kecil. Dia tidak tahu bahwa besok pagi, neraka akan menyambut ibu dan adiknya. Besok adalah sarapan terakhir mereka di rumah ini, bisikku, dan aku bersungguh-sungguh. Aku mengunci pintu kamar kerjaku. Ruangan ini adalah duniaku. Faza jarang masuk ke sini. Dia bilang, dia pusing melihat layar-layar monitor. Ya, aku bekerja dengan 3 monitor besar sekaligus. 1 untuk data mentah, 1 untuk kode analisis, dan 1 lagi untuk komunikasi dan laporan visual. Di mata Ibu Weti dan Bila, aku hanya main-main. Mereka tidak tahu bahwa main-main ini adalah pekerjaan analis data senior untuk beberapa perusahaan multinasional.
Aku duduk di kursi kerjaku yang ergonomis. Punggungku masih terasa pegal. Aku menatap layar yang mati, pantulan wajahku terlihat di sana. Wajah seorang wanita berhijab yang lelah. Lelah berpura-pura. Semua ini dimulai 8 bulan lalu. Faza pulang kerja lebih awal, wajahnya pucat seperti mayat. Dia duduk di sofa ruang tamu, tempat Ibu Weti biasa menonton gosip, dan menangis terseduh-seduh. Aku, yang panik, mengira terjadi sesuatu pada keluarganya. Ternyata, terjadi sesuatu pada dirinya. Aku di PHK, Dek, katanya di sela isak tangisnya. Perusahaannya melakukan efisiensi besar-besaran, dan Faza, dengan posisinya sebagai staf administrasi biasa, menjadi salah satu yang pertama dipangkas. Aku kaget, tentu saja. Tapi reaksiku yang pertama adalah memeluknya. Tidak apa-apa, Mas. Kita cari lagi. Rezeki ada di mana-mana. Tapi Faza menggeleng kuat. Ketakutannya bukan pada hilangnya pekerjaan. Ketakutannya adalah pada ibunya. Ibu akan kecewa sama aku, racaunya. Ibu akan menganggapku gagal. Bila akan menertawakanku. Aku akan malu, Dek. Malu sekali. Saat itulah dia memohon padaku. Tolong, Hanum. Jangan beritahu ibu dan Bila. Biar ini jadi rahasia kita. Aku janji aku akan cari kerja lagi secepatnya. Untuk sementara, tolong tutupi aku. Aku, yang saat itu masih dibutakan oleh cinta dan rasa kasihan, setuju. Aku membuat kesalahan terbesar dalam pernikahanku. Aku setuju untuk berbohong. 8 bulan telah berlalu. Faza belum juga mendapatkan pekerjaan. Awalnya dia giat mencari, mengirim lamaran ke sana-sini. Tapi setelah puluhan penolakan, semangatnya padam. Dia tetap berangkat kerja, setiap pagi, memakai kemejanya yang rapi. Tapi aku tahu, dia hanya pergi ke warung kopi, atau duduk di taman kota, atau kadang membantu temannya serabutan, sebelum pulang sore hari seolah lelah bekerja. Dan siapa yang menanggung semuanya? Aku. Aku membuka laptopku. Layarnya menyala, menampilkan deretan angka dan grafik yang rumit. Aku membuka folder rahasiaku. Folder bernama, pengeluaran rumah tangga. Di sanalah semua kebohongan itu terdata. Cicilan KPR rumah ini, yang di atas namakan namaku, lunas kubayar setiap bulan. Tagihan listrik, yang membengkak karena televisi Ibu Weti yang menyala seharian, aku yang bayar. Tagihan internet super cepat, yang kubutuhkan untuk bekerja tapi juga dipakai bila untuk streaming drama, aku yang bayar. Belanja bulanan, beras, lauk pauk yang mereka kritik setiap pagi, semua dari rekeningku. Lalu ada yang lebih menyakitkan. Aku membuka riwayat transfer dari rekeningku ke rekening Faza. Setiap awal bulan, aku mentransfer sejumlah uang. Faza menyebutnya, uang pegangan. Uang itu, yang jumlahnya setara dengan gaji terakhirnya, dia gunakan untuk menjaga penampilannya sebagai pria bekerja. Dan yang terburuk, aku melacak aliran uang itu lebih jauh. Aku tahu Faza, dari uang pegangan yang kuberikan itu, masih secara rutin mentransfer uang ke rekening Ibu Weti. Dia berbohong padaku, mengatakan itu untuk tabungan darurat. Padahal aku tahu, uang itu digunakan Ibu Weti untuk arisan dan Bila untuk membeli kosmetik terbaru. Mereka menghinaku sebagai istri pemalas yang boros. Padahal mereka hidup, bernapas, dan makan dari hasil kerjaku. Mereka menyebutku beban. Padahal aku adalah pilar yang menahan atap rumah ini, agar tidak runtuh di atas kepala mereka. Dan tadi malam, pilar itu retak. Ibu Weti tidak hanya menghinaku. Dia, secara tidak sadar, baru saja mencoba merampokku. Dia meminta gaji, Faza. Gaji yang tidak ada. Dia ingin mengelola keuangan yang tidak ada. Yang dia inginkan sebenarnya adalah mengambil alih sumber daya, yang berarti mengambil alih hasil kerjaku, melalui bonekanya, Faza. Kemarahan yang dingin menjalari tulang punggungku. Cukup sudah. Aku membuka aplikasi perbankanku. Bukan rekening bersama yang biasa kulihatkan pada Faza. Tapi rekening pribadiku. Rekening bisnisku. Angka yang tertera di sana membuatku tersenyum. Nolnya banyak. Sangat banyak. Lebih dari cukup. Aku tidak perlu mengamankan aset. Asetku sudah aman. Yang perlu kulakukan adalah mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku membuka daftar kontak. Aku berhenti di nama, Pak Wardi, kucing kita shelter. Aku mengingat kejadian pagi itu, jeritan histeris Ibu Weti. Fobianya adalah senjataku. Aku menekan tombol panggil. Halo, selamat malam, Pak Wardi. Maaf mengganggu.
Ini saya Hanum. Oh, Mbak Hanum. Ya, selamat malam. Ada yang bisa dibantu? Saya yang bulan lalu donasi untuk pakan kucing itu, Pak. Saya mau tanya, di shelter sekarang ada berapa banyak kucing yang butuh tempat? Pak Wardi terdiam sejenak. Wah, banyak sekali, Mbak. Apalagi musim hujan begini. Banyak anak kucing dibuang. Mungkin ada 15, 20 ekor lebih yang dewasa dan anak-anak. Saya ambil semuanya, kataku datar. Apa, Mbak? Diadopsi semua? Suara Pak Wardi kaget. Bukan diadopsi permanen. Anggap saja saya foster darurat. Saya sedang mempersiapkan rumah saya. Besok pagi, subuh, bisa Bapak antar semuanya ke alamat saya? Saya akan tanggung semua biaya pakan, obat, dan biaya transportasi Bapak. Saya akan beri donasi besar untuk shelter Bapak. Hening sejenak di seberang sana. Mbak serius? Sangat serius, Pak Wardi. Saya akan transfer uang mukanya sekarang juga. Tolong pastikan mereka tiba sebelum jam 6 pagi. Bisa? Bisa. Tentu saja bisa, Mbak. Saya siapkan dari sekarang. Setelah menutup telepon, aku langsung mentransfer sejumlah besar uang ke rekening shelter. Lalu aku membuka kontak lain. Nomor telepon perusahaan leasing mobil. Mobil sedan yang dipakai Faza, bekerja, setiap hari. Mobil itu atas nama Faza, tapi aku yang membayar cicilannya. Aku akan menelepon mereka besok pagi. Terakhir, aku membuka riwayat transferku ke Faza. Aku melihat sisa uang di rekening bersama kami. Cukup untuk hidup 3 hari. Aku tersenyum. Drama ini akan segera berakhir. Dan aku akan menjadi sutradaranya. Aku tidak tidur sama sekali malam itu. Setelah pukul 2 pagi, aku yakin Faza sudah tertidur lelap. Dia tidur di kamar tamu malam ini, mungkin merasa bersalah, atau mungkin terlalu pengecut untuk tidur di sampingku. Itu lebih baik. Itu memudahkanku bergerak. Aku keluar dari kamar kerjaku. Hal pertama yang kulakukan adalah mengamankan barang-barangku. 3 monitor besarku. CPU komputerku yang harganya setara motor, laptop kerjaku, semua dokumen kontrak, dan perhiasan yang kubeli dengan uangku sendiri. Semua itu kupindahkan ke dalam kamar tidur utama. Kamar kami. Aku juga memasukkan pakaian-pakaianku yang bagus. Setelah semua berharga masuk, aku mengunci pintu kamar utama itu dari luar dan menyimpan kuncinya di sakuku. Kemudian, aku mulai bekerja di ruang tamu. Ruang tamu ini adalah panggung utama pertunjukan besok. Ibu Weti dan Bila selalu menghabiskan waktu berjam-jam di sini. Aku memandangi sofa coklat besar yang selalu mereka duduki. Sofa itu sudah kempes di beberapa bagian. Aku menyeretnya. Berat, tapi amarah memberiku kekuatan. Aku mendorongnya hingga menempel ke dinding paling sudut, memberi ruang terbuka yang luas di tengah ruangan. Aku memindahkan meja kopi yang penuh majalah gosip milik Bila. Aku menggulung karpet bulu tipis yang sering dikritik Ibu Weti. Kini, lantai keramik ruang tamu terlihat polos dan dingin. Kosong. Langkah selanjutnya, teras. Teras adalah tempat mereka akan mendarat pertama kali. Aku memindahkan rak sepatu dan pot-pot bunga aglonema kesayangan Faza. Aku menumpuknya di garasi. Teras itu kini juga lapang. Pukul 3 pagi. Aku mulai menyiapkan sajian. Aku sudah memesan semuanya secara daring seminggu lalu, sebagai rencana darurat. Rencana yang tidak kusangka akan kugunakan secepat ini. Aku membuka kardus besar di dapur. Puluhan mangkuk makanan berbahan plastik. Aku mengambilnya dan menyebarnya secara acak di seluruh teras dan ruang tamu yang sudah kosong. Di dekat pintu, di bawah jendela, di tengah ruangan. Lalu aku membuka karung besar berisi makanan kucing kering. Aroma ikan yang kuat langsung menyeruak, menusuk hidung. Aku menuangkan makanan itu ke setiap mangkuk hingga penuh. Tidak cukup. Aku mengambil belasan kaleng makanan basah. Aku membukanya satu persatu. Suara, plop, saat daging cincang itu jatuh ke mangkuk terdengar memuaskan. Aku menaruhnya di antara mangkuk-mangkuk kering. Lalu, senjata utamaku. Aku mengeluarkan beberapa kantong plastik berisi daun kering yang sudah dicacah. Catnip. Aku pernah membaca tentang ini. Tanaman yang membuat kucing merasa euforia, berguling-guling, dan menjadi sangat aktif. Aku menaburkannya. Tidak sedikit-sedikit. Aku menaburnya seperti menabur garam di ladang. Di seluruh lantai teras, di keset selamat datang, di lantai ruang tamu dekat pintu masuk. Aku ingin tempat ini menjadi surga yang tak tertahankan bagi para kucing. Pukul 4 pagi. Persiapan selesai. Aroma di rumahku kini aneh.
Campuran bau amis ikan dari makanan kucing dan bau mint yang tajam dari catnip. Aku tersenyum puas. Aku masuk ke dapur, menyeduh teh hangat. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku duduk di meja makan, tempat penghinaan itu terjadi beberapa jam lalu. Aku mengeluarkan amplop coklat besar. Di dalamnya ada semua bukti. Pertama, surat perjanjian kredit KPR rumah ini. Namaku tertulis jelas sebagai debitur tunggal. Kedua, bukti pembayaran cicilan mobil Faza selama setahun terakhir, semua ditransfer dari rekening pribadiku. Ketiga, surat PHK Faza yang kutemukan di laci meja kerjanya 3 bulan lalu. Dia pikir surat itu sudah dia buang. Aku menyimpannya. Keempat, ringkasan tagihan listrik, air, dan internet selama 6 bulan. Dan terakhir, cetakan riwayat rekeningku, menunjukkan penghasilanku yang fantastis dari klien-klien luar negeri. Ini adalah bukti ketidakbecusanku. Ini adalah bukti keborosanku. Ini adalah bukti bahwa aku beban. Aku meletakkan amplop itu di atas meja makan, tepat di tempat Ibu Weti biasa duduk. Pukul 5 pagi. Aku melaksanakan salat subuh di ruang kerjaku yang kini sempit. Aku berdoa, meminta kekuatan. Bukan untuk sabar, tapi untuk menjadi kuat dalam mengambil keputusan yang benar. Aku tidak meminta maaf atas apa yang akan kulakukan. Pukul 5:30. Udara pagi masih dingin dan gelap. Tepat saat azan selesai berkumandang, aku mendengar suara yang kutunggu. Suara mesin mobil box diesel yang pelan. Lampu depannya menyorot gerbang rumahku. Aku bergegas ke depan. Faza masih tidur, kelelahan setelah bekerja, atau mungkin kelelahan karena drama semalam. Aku membuka gerbang lebar-lebar. Pak Wardi turun dari kursi penumpang, wajahnya tampak lelah sekaligus bersemangat. Pagi, Mbak Hanum. Maaf agak terlambat, macet di pasar. Tidak apa-apa, Pak. Ayo, bawa masuk. 2 orang krunya membuka pintu belakang box. Suara, mengeong, yang riuh rendah langsung terdengar. Bukan mengeong manja, tapi mengeong bingung dan lapar. Mereka mulai menurunkan kandang-kandang transportasi. Satu persatu. Langsung lepas di teras saja, Pak, kataku tenang. Di teras, Mbak? Tidak takut lari? Tidak. Pintu gerbang saya tutup. Dan saya jamin, mereka tidak akan mau pergi. Satu persatu kandang dibuka. Kucing pertama keluar, kurus, bulu belangnya kusam. Dia mengendus udara, ragu-ragu. Lalu matanya menangkap mangkuk makanan. Dia berlari kecil. Kucing kedua, ketiga, keempat. Kucing hitam, kucing oranye, kucing putih dengan belang di ekor. Ada yang dewasa, ada yang masih remaja. Dalam sekejap, belasan kucing sudah membanjiri terasku. Mereka tadinya takut. Tapi kemudian, mereka mencium aroma catnip. Reaksi mereka instan. Beberapa mulai berguling-guling di lantai teras. Beberapa langsung menyerbu mangkuk makanan, makan dengan rakus. Beberapa mulai berlarian, mengejar satu sama lain. Teras rumahku kini berubah menjadi arena bermain. Total 21 ekor. Mbak, kata Pak Wardi, tampak takjub melihat kucing-kucingnya begitu cepat beradaptasi. Terima kasih, Pak. Ini sisa donasinya, aku menyerahkan amplop tebal. Terima kasih banyak, Mbak. Mbak Hanum penyelamat. Aku hanya tersenyum tipis. Bapak penyelamatnya. Saya hanya menyediakan tempat. Setelah van itu pergi, aku berdiri sejenak di teras. Gerbang sudah kututup kembali, tapi tidak kukunci. Kucing-kucing itu berpesta. Beberapa sudah masuk ke ruang tamu, menemukan lebih banyak makanan dan catnip. Aku mengambil papan triplex yang sudah kusiapkan. Dengan spidol hitam besar, aku menulis, rumah ini dijual. Hubungi Hanum, dan nomorku. Aku menggantungkan papan itu di gerbang, menghadap keluar. Pukul 6 pagi. Aku kembali ke dapur, membuat sarapan. Nasi goreng. Untukku sendiri. Sekarang, aku hanya perlu menunggu. Menunggu parasit pagi hari datang untuk sarapan terakhir mereka. Pukul 5:30 pagi, kegelapan subuh baru saja pecah. Sebuah van box tua berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Aku sudah menunggunya di teras yang dingin. Faza masih mendengkur di kamar tamu. Dia tidak tahu apa-apa. Pagi, Mbak Hanum, sapa Pak Wardi, turun dari kursi penumpang. Wajahnya tampak lelah namun bersemangat. Pagi, Pak. Terima kasih sudah datang sepagi ini, jawabku tenang. 2 orang krunya segera membuka pintu belakang van. Seketika, paduan suara,
mengeong, yang riuh rendah terdengar. Itu bukan suara kucing manja yang minta dielus. Itu adalah suara puluhan kucing jalanan yang bingung, lapar, dan sedikit ketakutan. Mereka dibawa dalam kandang-kandang transportasi yang ditumpuk rapi. Langsung kita turunkan. Mbak, tanya Pak Wardi. Aku mengangguk. Ya, Pak. Bawa masuk ke teras. Buka kandangnya di dalam. Satu persatu kandang itu diturunkan. Sesuai janjinya, Pak Wardi membawa 21 ekor. Ada kucing jantan hitam besar dengan bekas luka di telinganya. Ada induk kurus dengan 3 anaknya yang masih kecil. Ada kucing-kucing remaja yang lincah. Pemandangan yang menyedihkan, sekaligus sempurna untuk rencanaku. Silakan dibuka saja, Pak, kataku. Satu persatu pintu kandang dibuka. Awalnya, kucing-kucing itu ragu untuk keluar. Mereka mengendus udara baru yang aneh. Teras ini masih asing bagi mereka. Lalu, kucing hitam besar itu yang pertama kali menciumnya. Aroma amis yang kuat dari makanan kaleng dan aroma tajam dari catnip yang kutabur. Matanya yang tadinya waspada, kini fokus. Dia melangkah keluar, dan langsung menuju mangkuk makanan terdekat. Dia makan dengan rakus, seolah sudah berhari-hari tidak menemukan makanan. Itu adalah aba-abanya. Satu persatu kucing lain mengikuti. Dalam sekejap, teras rumahku berubah. Dari teras yang sepi, menjadi tempat pesta pora puluhan kucing. Suara makan yang rakus, suara mengeong, dan suara dengkuran kasar bercampur aduk. Kemudian, efek catnip mulai bekerja. Beberapa kucing yang sudah kenyang mulai berguling-guling di lantai teras. Mereka menggesek-gesekkan tubuh mereka di keset, tempat aku menabur catnip paling banyak. Beberapa mulai berlarian, melompat, mengejar satu sama lain dengan energi yang meledak-ledak. 3 anak kucing tadi, yang awalnya ketakutan, kini bermain dengan ceria di antara mangkuk-mangkuk kosong. Ruang tamu yang pintunya kubuka lebar, juga menjadi sasaran. Beberapa kucing yang lebih berani masuk, menemukan lebih banyak makanan dan lebih banyak catnip. Luar biasa, Mbak, kata Pak Wardi, matanya berbinar melihat kucing-kucingnya begitu bahagia. Mereka seperti menemukan surga. Saya hanya menyediakan tempat, Pak, kataku. Aku menyerahkan amplop donasi yang sudah kusiapkan. Terima kasih banyak atas bantuannya. Pak Wardi menerimanya dengan kedua tangan. Kami yang terima kasih, Mbak Hanum. Mbak sudah menyelamatkan mereka. Setelah van itu pergi, aku berdiri sejenak di teras. Pemandangannya sungguh unik. Rumahku kini penuh dengan kehidupan. Kehidupan yang sangat dibenci oleh Ibu Weti. Aku berjalan ke gerbang. Aku menutupnya, tapi tidak menguncinya. Persis seperti kebiasaan Ibu Weti yang langsung mendorongnya. Kemudian, aku mengambil papan triplex yang sudah kutulis semalam. Dengan kawat, aku menggantungkannya di jeruji gerbang, menghadap ke jalan. Rumah ini dijual. Hubungi Hanum. Selesai. Aku masuk ke dalam, melewati beberapa kucing yang sedang tidur kekenyangan di lantai. Aroma di dalam rumah kini sangat kuat. Amis ikan, bau mint dari catnip, dan bau khas kotoran kucing. Ya, beberapa dari mereka sudah menggunakan litter box darurat yang kusiapkan di sudut ruangan. Baunya menusuk hidung. Dek? Suara Faza terdengar dari kamar tamu. Dia pasti terbangun oleh keributan atau baunya. Dia membuka pintu, mengucek matanya. Lalu dia membeku. Matanya membelalak melihat ruang tamu yang penuh kucing dan berantakan. Hanum, ini apa-apaan? Bau apa ini? Kenapa banyak sekali kucing? Tanyanya, suaranya panik. Aku berjalan melewatinya menuju dapur. Sarapan? Jawabku singkat. Sarapan apa? Ini gila. Usir kucing-kucing ini, Dek. Nanti kalau ibu datang bagaimana? Serunya, mulai marah. Aku mengambil wajan. Justru karena ibu mau datang, makanya mereka ada di sini. Faza tampak bingung. Maksud kamu? Aku menyalakan kompor. Aku memecahkan sebutir telur. Duduk saja, Mas. Sebentar lagi ibumu datang. Nanti kamu akan mengerti. Aku membuat nasi goreng untuk diriku sendiri. Bukan untuknya. Bukan untuk mereka. Hanya untukku. Aku menaruhnya di piring, duduk di meja makan sendirian, dikelilingi kekacauan yang kubuat. Aku makan dengan tenang. Di luar, aku bisa mendengar kucing-kucing di teras mulai mengeong lagi. Mungkin mereka melihat tupai, atau mungkin mereka hanya terlalu bersemangat. Faza mondar-mandir di ruang tamu, tampak frustrasi. Hanum, aku serius. Usir kucing-kucing ini, ibu bisa marah besar. Marah? Aku meletakkan sendokku.
Biarkan saja. Pukul 7 kurang 5 menit. Aku sudah selesai sarapan. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Karena antisipasi. Benar saja. Terdengar suara knalpot motor metik yang sangat kukenal. Suaranya semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan gerbang. Nah, itu mereka, bisikku. Aku bangkit, berjalan ke balik tirai jendela. Aku melihat Ibu Weti dan Bila turun dari motor. Seperti biasa, Ibu Weti merapikan jilbabnya sambil mulai mengomel. Aku tidak bisa mendengarnya, tapi aku bisa melihat mulutnya bergerak. Mereka melihat papan, dijual, di gerbang. Ibu Weti tampak kaget. Dia menunjuk-nunjuk papan itu. Bila terlihat mengangkat bahu. Lalu, Ibu Weti mendorong gerbang. Dasar pemalas. Gerbang tidak dikunci tapi tidak dibukakan. Selalu saja begini. Suara Ibu Weti terdengar jelas dari teras. Itu adalah kalimat pembuka yang selalu sama setiap pagi. Bila menyahut di belakangnya, Mbah Hanum pasti masih tidur. Bu, enak ya jadi pengangguran. Mereka berjalan masuk. Ibu Weti di depan, Bila di belakang sambil menunduk melihat ponselnya. 1 langkah. 2 langkah. Lalu Ibu Weti berhenti. Dia membeku. Aku bisa melihatnya dari jendela dapur. Dia berhenti begitu saja, tubuhnya kaku. Dia mungkin baru saja mencium baunya. Bau amis, bau catnip, bau kotoran. Bu, kenapa Ber? Kalimat Bila terputus. Dia mengangkat kepalanya dari ponsel. Dan dia melihatnya. Teras rumahku, yang kini dipenuhi oleh 21 kucing. Beberapa kucing sedang tidur. Beberapa sedang makan. Beberapa menatap langsung ke arah 2 tamu tak diundang itu dengan mata penasaran. Seekor kucing hitam besar melintas pelan di depan kaki Ibu Weti. Wajah Ibu Weti berubah. Dari merah karena mengomel, menjadi putih pucat pasi. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia gemetar. Ibu. Bila tergagap. Ponselnya jatuh dari tangannya, berdebam di lantai keramik. Kucing-kucing itu, yang tadinya tenang, terusik oleh suara benda jatuh. Mereka semua menoleh ke arah sumber suara. Puluhan pasang mata kini tertuju pada Ibu Weti dan Bila. Saat itulah aku bergerak. Aku sudah menunggu di balik pintu depan. Tanganku menggenggam kantong plastik besar berisi treats kucing. Makanan ringan dengan aroma ikan yang paling kuat. Aku membuka pintu sedikit. Hanya celah sempit. Ibu Weti dan Bila tidak melihatku. Mereka terlalu sibuk menatap horor di depan mereka. Dengan sekuat tenaga, aku melemparkan isi kantong itu. Ribuan butir treats kecil itu terbang dan mendarat tepat di kaki Ibu Weti dan Bila. Menghujani sepatu mereka. Reaksi kucing-kucing itu instan. Lupakan catnip. Lupakan makanan di mangkuk. Ini adalah jackpot. Dalam sepersekian detik, puluhan kucing itu menyerbu. Miau. Mereka melompat, berlari, berebut. Dari ruang tamu, dari sudut teras. Semua menuju satu titik, kaki Ibu Weti dan Bila. Kucing-kucing itu tidak bermaksud jahat. Mereka hanya menginginkan makanan. Tapi bagi seseorang dengan fobia, ini adalah mimpi terburuk yang menjadi kenyataan. Kaki Ibu Weti dikerumuni. Kucing-kucing itu melompat-lompat kecil, menggesekkan badan mereka, bahkan ada yang mencoba memanjat celana panjangnya untuk meraih treats yang mungkin tersangkut. Keheningan itu pecah. Tidak aa. Ibu Weti menjerit. Itu bukan jeritan marah. Itu adalah jeritan teror yang murni. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan pagi. Pergi. Pergi. Jiji. Tolong. Kucing. Fazaa. Dia melompat-lompat panik. Dia mengibaskan kakinya, yang justru membuat kucing-kucing itu semakin bersemangat, mengira dia sedang bermain. Dia berputar-putar di tempat, menangis histeris. Bila tidak lebih baik. Dia sudah ambruk terduduk di lantai teras, menjerit sambil menutupi wajahnya. Ibu, tolong. Mbak Hanum jahat. Mbak Hanum gila. Usir kucingnya. Faza, yang sejak tadi berdiri kaku di ruang tamu, akhirnya tersadar oleh jeritan ibunya. Dia berlari ke teras. Ibu. Bila. Ya Tuhan. Hanum, apa yang kamu lakukan? Dia mencoba mendekati ibunya, tapi dia sendiri ragu-ragu. Kucing-kucing itu ada di mana-mana. Faza, oh ibu. Nah, usir mereka. Usir hewan sialan ini. Ibu Weti menangis, suaranya kini serak. Dia terpojok di dekat pilar gerbang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Saat itulah aku keluar.
Aku berjalan dengan santai, membawa secangkir teh hangat yang baru kuseduh. Kucing-kucing itu, yang mengenali aromaku, dan mungkin tahu aku sumber makanan, sedikit memberi jalan. Aku berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan di depanku. Mertuaku yang arogan kini terduduk lemas di lantai, menangis ketakutan. Adik iparku yang pemalas berguling-guling kecil, histeris. "Selamat pagi, Bu, Bila," sapaku, suaraku datar. "Maaf, anak-anak, baru saya sedikit terlalu bersemangat menyambut tamu." Ibu Weti mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Begitu melihatku, kebencian menggantikan rasa takutnya. "Hanum, dasar menantu sialan. Iblis kamu. Kamu mau membunuh ibu." "Hah?" teriaknya sekuat tenaga. "Faza, lihat istri setanmu ini. Dia sudah gila. Dia memelihara banyak kucing kotor ini." Faza menatapku dengan nanar. "Dek, ini keterlaluan. Cepat usir mereka. Ibu fobia berat." Aku menatap Faza. Lalu aku menatap Ibu Weti. "Ibu bilang saya tidak becus mengurus rumah," kataku, suaraku dingin dan jelas, menembus isak tangis mereka. "Mulai hari ini, saya putuskan untuk mengurus yang saya suka saja." Aku melirik ke arah kucing-kucing yang kini mulai tenang, menjelati sisa-sisa treats di lantai. "Dan kebetulan, saya suka kucing. Silakan masuk, Bu. Sarapan sudah hampir siap." Ibu Weti terdiam. Jeritannya berhenti. Dia menatapku dengan napas terengah-engah. Dia sadar, ini bukan kecelakaan. Ini disengaja. Jeritan histeris Ibu Weti bergema di seluruh penjuru teras. Faza, suamiku, berdiri kaku di antara aku dan ibunya. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi amarah dan kebingungan. Kucing-kucing, yang sempat kaget oleh teriakan itu, kini kembali tenang dan sibuk menjilati diri mereka, seolah tidak peduli pada drama manusia di depan mereka. "Hanum, kamu sudah gila." Faza akhirnya berteriak padaku. "Cepat usir semua kucing ini. Kasihan ibu, kamu mau ibu sakit." "Hah?" Aku menatap suamiku. Wajahnya yang memerah karena marah tampak begitu asing. Dia lebih mengkhawatirkan perasaan ibunya yang telah menghinaku, daripada perasaanku yang telah diinjak-injak. "Kasihan," aku mengulang katanya. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Di mana kasihan ibu saat dia bilang aku beban? Di mana kasihan ibu saat dia bilang aku tidak becus mengurus uangmu? "Uang yang mana, Mas? Jangan bicara omong kosong. Cepat lakukan sesuatu." Faza mencoba maju untuk membantu ibunya. Tapi seekor kucing jantan hitam besar menggeram pelan ke arahnya, membuatnya berhenti melangkah. Ibu Weti, melihat Faza ragu, semakin menjadi-jadi. "Dasar istri tidak tahu diri. Berani kamu sama suami. Berani kamu sama mertua. Faza, ceraikan saja perempuan ini. Ibu tidak sudi punya menantu iblis seperti dia." "Ceraikan." Kata itu terngiang di telingaku. Begitu mudahnya dia mengucapkannya. Dan papan di depan itu. Ibu Weti menunjuk ke arah gerbang. "Kamu mau jual rumah anakku? Hah? Kurang ajar." "Ini saatnya." Aku berbalik, melangkah masuk kembali ke dalam rumah. Kucing-kucing memberiku jalan, seolah aku adalah ratu mereka. Faza, Ibu Weti, dan Bila mengawasiku dengan tatapan bingung. Aku berjalan ke meja makan. Ke tempat di mana aku dihakimi semalam. Di sana, tergeletak sebuah amplop coklat besar. Aku mengambilnya. Aku berjalan kembali ke teras. Berhenti beberapa langkah di depan mereka. Posisiku strategis. Di antara mereka dan pintu masuk rumahku. "Ibu Weti," kataku. Suaraku tenang, tapi mematikan. "Ibu bilang ini rumah anak ibu." Aku membuka amplop itu. Aku mengeluarkan lembar pertama. Sebuah salinan sertifikat hak guna bangunan dan surat persetujuan KPR. "Silakan dibaca." Aku melemparkan kertas itu ke lantai, tepat di depan Bila yang masih terduduk. Bila, dengan tangan gemetar, mengambilnya. Dia membacanya. Matanya membelalak. Ini kan?" "Apa?" desak Ibu Weti. "Atas nama Mbak Hanum," bisik Bila, nyaris tak terdengar. "Apa? Bohong." Ibu Weti berteriak. "Kamu pasti pakai uang Faza untuk bayar DP-nya. Uang anakku." "Uang Faza?" Aku tersenyum miring. Aku menatap suamiku. Faza mulai terlihat sangat tidak nyaman. Dia tahu apa yang akan terjadi. "Uang Faza yang mana, Bu? Uang dari pekerjaannya?" Aku mengeluarkan lembar kedua dari amplop.
Kertas itu sedikit lecek. Surat yang kutemukan di laci meja Faza. Dek, jangan. Faza memohon. Suaranya pelan, penuh ketakutan. Aku mengabaikannya. Aku melemparkan kertas kedua itu. Kertas itu mendarat di atas tumpukan treats kucing yang tersisa. Ibu Weti menyipitkan matanya. Surat apa itu? Bila, yang paling dekat, merangkak sedikit untuk mengambilnya. Dia membacanya dengan suara keras, awalnya bingung, lalu berubah menjadi ngeri. Perihal pemutusan hubungan kerja. Kepada saudara Faza, terhitung sejak tanggal 8 bulan yang lalu, Mas. Bila menjatuhkan kertas itu seolah kertas itu panas. Dia menatap kakaknya dengan horor. Keheningan melanda teras. Jeritan Ibu Weti berhenti total. Isak tangisnya tercekat di tenggorokan. Kucing-kucing itu pun seolah ikut diam. Ibu Weti menoleh ke arah Faza. Perlahan. Sangat perlahan. Wajahnya yang pucat karena takut kucing, kini berubah menjadi pucat karena syok. Faza, panggilnya. Suaranya bergetar. Apa ini, Nak? Apa maksud surat ini? Katakan pada ibu. Katakan pada ibu kalau istrimu ini bohong. Katakan ini fitnah. Faza berdiri mematung. Dia tidak menatap ibunya. Dia tidak menatapku. Dia menatap lantai keramik. Bahunya bergetar. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan kebisuan itu adalah jawaban yang paling jujur. Jadi 8 bulan, bisik Ibu Weti, tidak percaya. 8 bulan kamu, pengangguran? Kamu bohongi ibu. Seluruh drama tentang fobia kucing itu menguap begitu saja. Digantikan oleh kenyataan yang jauh lebih menakutkan, sumber uang mereka hilang. Lalu gaji yang semalam ibu minta. Ibu Weti menatapku. Matanya kini dipenuhi kengerian yang berbeda. Gaji yang ibu minta itu tidak ada. Kataku, suaraku membelah keheningan. Gaji yang ibu bilang mau ibu kelola itu, omong kosong. Aku mengeluarkan lembar terakhir dari amplop. Sebuah rekening koran dari bank bisnisku selama 3 bulan terakhir. Yang ada hanya ini. Aku melemparkan kertas itu. Kertas itu melayang dan mendarat di pangkuan Ibu Weti. Ini adalah penghasilan, istri beban, yang ibu hina. Ini adalah uang dari istri pemalas, yang memberi makan kalian semua selama ini. Silakan, Bu. Dihitung. Apa ibu masih mau mengelola keuangan saya? Ibu Weti menunduk. Matanya menatap deretan angka di kertas itu. Nolnya terlalu banyak untuk dihitung dengan cepat. Dia ternganga. Keheningan yang pecah tadi kini digantikan oleh keheningan yang memekakkan telinga. Ibu Weti dan Bila terpaku pada lembaran rekening koran di pangkuan Ibu Weti. Mereka seolah lupa pada puluhan kucing di sekitar mereka. Mata mereka terpaku pada deretan angka yang tidak pernah mereka bayangkan seumur hidup mereka. Faza berdiri gemetar. Dia tidak berani menatap ibunya, apalagi menatapku. Dia hancur. Bukan karena dia menganggur. Bukan karena dia berbohong. Tapi karena dia ketahuan. Harga dirinya, yang selama ini kujaga rapat-rapat, yang kubela dengan kebohonganku sendiri, kini telah kulemparkan ke depan mata ibunya. Jadi ini uangmu? Bila yang pertama bicara. Suaranya bergetar, penuh rasa tidak percaya. Uang bensin, uang jajan, uang kosmetik, itu semua uang Mbak Hanum. Aku hanya menatapnya. Diamku adalah jawaban, ya. Ibu Weti masih terdiam. Otaknya sepertinya sedang bekerja keras, mencerna kenyataan baru ini. Ketakutan, rasa malu, keterkejutan, dan keserakahan berperang di wajahnya. Tiba-tiba, Faza meledak. Tapi bukan pada ibunya. Bukan pada dirinya sendiri. Dia meledak padaku. Hanum. Dia berteriak, suaranya pecah. Dia melangkah maju, menepis kucing-kucing yang menghalangi jalannya. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu buka semua ini di depan ibu? Dia tidak berani menyentuhku. Dia hanya berdiri di depanku, menunjuk wajahku dengan jari gemetar. Kamu sengaja. Kamu menyimpan surat itu. Kamu merencanakan semua ini. Kamu mau menghancurkan aku. Kamu mau membuatku terlihat buruk di depan ibuku. Kucing-kucing itu mendesis dan berlari menjauh dari amarahnya. Aku menatapnya tanpa gentar. Aku yang menghancurkanmu? Atau kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, Mas? Suaraku naik, kemarahan yang kupendam berbulan-bulan akhirnya keluar. Kamu yang berbohong. Kamu yang memohon padaku untuk menutupi kebohonganmu. Kamu yang membiarkan aku dihina setiap hari di rumahku sendiri. Kamu yang diam saja saat ibumu menyebutku beban. Kamu menikmati permainannya,
Mas, kamu menikmati menjadi kepala keluarga yang dihormati, padahal kamu hidup dari keringat istrimu. Aku terpaksa. Faza membela diri. Aku malu. Aku tidak mau ibu kecewa. Dan kamu pikir aku tidak malu? Balasku. Aku malu punya suami pengecut. Aku malu punya suami yang membiarkan istrinya jadi pembantu bagi ibu dan adiknya. Kamu memakan uangku, memberi ibumu uangku, lalu kamu diam saja saat mereka meludahiku di meja makanku sendiri. Semua terucap. Udara di teras terasa sesak. Tiba-tiba, Ibu Weti bergerak. Dia bangkit berdiri. Dia tidak lagi peduli pada kucing-kucing di kakinya. Matanya menatap lurus padaku, tapi ekspresinya telah berubah total. Ketakutan dan kemarahan itu hilang. Digantikan oleh senyum yang dibuat-buat. Senyum yang menyeramkan. Hanum, nak? Katanya, suaranya dibuat lembut. Sudah. Kenapa jadi ribut begini? Kita kan keluarga. Dia berjalan mendekat, mencoba meraih tanganku. Kucing-kucing menyingkir darinya. Faza memang salah. Nak, ibu juga salah. Ibu minta maaf. Ya? Ibu tidak tahu. Sumpah, ibu tidak tahu kalau kamu sebanyak ini. Matanya melirik lagi ke rekening koran yang masih dipegangnya. Maafkan ibu, ya, Nak Hanum. Sekarang, ayo, usir kucing-kucing ini. Kita bicara baik-baik di dalam, ya? Sebagai keluarga. Dia mencoba menyentuh lenganku. Aku mundur selangkah, menjauh darinya. Aku tertawa. Tawa sinis yang menyakitkan. Keluarga? Sekarang ibu bicara keluarga? Setelah ibu tahu saya punya uang? Aku menatapnya. Semalam, ibu mau mengambil alih gaji suamiku. Gaji yang tidak ada. Sekarang, ibu tahu siapa yang punya uang. Apa sekarang ibu mau mengambil alih uang saya? Wajah Ibu Weti memerah. Dia tertangkap basah. Aku berbalik menatap Faza. Dia berdiri di antara kami, tampak menyedihkan. Sekarang, Mas, kataku, suaraku kembali dingin dan final. Pilih. Pilih apa, Dek? Tanyanya putus asa. Pilih. Kamu ikut ibumu, yang sudah kamu bohongi. Atau kamu tetap di sini, bersamaku. Faza tampak sedikit lega. Dia pikir ini pilihan yang mudah. Tentu saja aku pilih kamu, Dek. Kamu istriku. Belum selesai, potongku. Kalau kamu pilih aku, kamu harus buktikan. Sekarang juga. Usir ibumu dan adikmu dari rumahku. Mata Faza membelalak. Apa? Hanum, jangan gila. Dia ibuku. Ibumu, yang sudah menghinaku. Ibumu, yang mau merampas hartaku. Ibumu, yang baru saja tahu kamu pengangguran dan langsung berbalik menjilatku. Kataku tajam. Usir mereka. Sekarang. Atau ambil kopermu dan pergi bersama mereka. Ini adalah ultimatumku. Faza terdiam. Dia menatap ibunya. Ibu Weti menatapnya dengan pandangan, awas kalau kamu berani mengusirku. Lalu Faza menatapku. Aku menatapnya dengan pandangan, aku tidak main-main. Dia terjebak. Aku. Faza tergagap. Dia tidak bisa memilih. Kelemahannya yang paling fatal adalah ketidakmampuannya mengambil sikap. Dek, jangan begini. Bu, ibu pulang dulu, ya? Nanti Faza jelaskan. Pulang? Ibu Weti langsung menyambar. Kamu mengusir ibumu, Faza? Setelah semua ini, kamu mau jadi anak durhaka? Kamu tegas sama ibumu? Bukan begitu, Bu, tapi Hanum. Hanum kenapa? Kamu lebih pilih perempuan gila ini daripada ibumu sendiri. Drama itu kembali memanas. Mereka bertiga kini berdebat. Faza di tengah, ditarik-tarik oleh aku secara verbal, dan oleh ibunya. Ada apa ini ribut-ribut? Sebuah suara baru terdengar dari arah gerbang. Suara yang tegas dan kukenal. Kami semua menoleh. Di gerbang yang terbuka, berdiri Bu RT, tetangga sebelah kami. Di belakangnya, beberapa tetangga lain mulai berkerumun, menonton dengan penasaran. Drama pribadi kami, kini telah menjadi tontonan umum. Kehadiran Bu RT dan beberapa tetangga di belakangnya, seperti menyiram bensin ke api yang sudah berkobar. Ini bukan lagi drama keluarga, ini adalah tontonan. Wajah Ibu Weti, yang tadinya pucat karena syok kebohongan Faza, langsung berubah. Dia melihat kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia segera memasang ekspresi paling teraniaya yang dia bisa. Air matanya kembali mengalir. Kali ini bukan karena takut kucing,
tapi karena akting. Bu RT, tolong saya, Bu. Ya Allah, lihat ini. Ibu Weti meratap, menunjuk ke arahku. Menantu saya sudah gila. Dia mau membunuh saya. Dia sengaja bawa puluhan kucing ini ke rumah. Dia tahu saya fobia berat. Dia mau saya mati jantungan. Bu RT, seorang wanita parubaya yang tegas, mengerutkan kening. Dia melihat ke teras yang memang seperti kapal pecah. Penuh mangkuk, kotoran, dan kucing yang berkeliaran. Lalu dia menatapku, yang berdiri tenang di ambang pintu. Hanum, ini ada apa sebenarnya? Tanya Bu RT, nadanya penuh selidik. Kenapa rumahmu jadi begini? Dan itu papan, dijual, di depan? Kalian mau pindah? Para tetangga di belakang Bu RT mulai berbisik-bisik. Astagfirullah, kok jadi begini? Itu Bu Weti kan? Kasihan. Faza terlihat semakin hancur. Dilihat tetangga dalam kondisi seperti ini adalah puncak dari rasa malunya. Bila, adiknya, segera merangkak dan bersembunyi di belakang ibunya, ikut menangis. Ibu Weti melanjutkan. Dia mengusir saya, Bu RT. Saya mertuanya. Dia menghina saya. Dia juga memfitnah Faza. Dia bilang Faza pengangguran. Kurang ajar sekali. Aku menarik napas dalam. Sudah waktunya mengakhiri ini. Aku melangkah maju, melewati Faza, mendekati gerbang. Kucing-kucing menggesekkan diri di kakiku saat aku berjalan. Aku berhenti di depan Bu RT, menatapnya dengan hormat namun tegas. Maaf mengganggu paginya, Bu RT, ibu-ibu semua, kataku dengan suara jelas. Tidak ada yang gila. Saya hanya sedang mengurus properti saya. Aku menunjuk ke arah Ibu Weti. Dan saya tidak memfitnah. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Aku menoleh ke Faza, yang masih mematung. Mas, katakan pada Bu RT. Apa kamu masih bekerja? Faza tidak sanggup mengangkat wajahnya. Dia hanya diam menunduk. Kebisuannya adalah konfirmasi yang lebih keras daripada teriakan. Para tetangga terkesiap. Bisikan mereka semakin keras. Benar? Faza di PHK? Ya ampun, jadi selama ini? Dan rumah ini, lanjutku, bukan rumah anak Ibu Weti. Ini rumah saya. Aku mengangkat salinan sertifikat yang tadi kulempar. Atas nama saya yang membeli, saya yang mencicil. Aku menatap Faza lagi. Saya sudah memberi suami saya pilihan. Tinggal bersama saya dan menghormati saya sebagai istri, atau pergi bersama ibunya yang sudah menghina saya. Dia tidak bisa memilih. Semua mata kini tertuju pada Faza. Dia terpojok. Jadi, kataku, saya yang memilihkan untuknya. Aku berbalik. Aku berjalan masuk ke dalam rumah. Mengabaikan panggilan Faza yang putus asa. Dek! Hanum! Jangan! Mau kemana kamu? Aku masuk ke kamar tamu, tempat Faza tidur semalam. Di sudut ruangan, ada sebuah koper besar. Koper yang dia bawa saat kami pindah ke sini. Aku tidak perlu mengisinya. Baju-bajunya yang rapi untuk pergi kerja, sudah ada di dalamnya. Semalam, saat aku memindahkan barang-barangku, aku sudah menyiapkan ini. Aku menyeret koper itu keluar. Melewati ruang tamu yang penuh kucing. Melewati Faza yang mencoba menghalangi jalanku. Dek, aku mohon jangan begini. Aku malu. Aku tidak berhenti. Aku menyeret koper itu sampai ke teras. Dan dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku melemparkannya ke halaman, dekat gerbang. Koper itu terguling dan berhenti di kaki Ibu Weti. Silakan, kataku pada Faza. Semua barangmu sudah di situ. Silakan urus keuangan kalian sendiri. Mulai detik ini. Hanum. Itu jeritan Faza dan Ibu Weti bersamaan. Kamu benar-benar mengusir suamimu. Ibu Weti tidak percaya. Rencana barunya untuk menguasai hartaku hancur berantakan. Dia bukan lagi suamiku jika dia tidak bisa menghargaiku. Mbak Hanum, jangan, Mbak. Bila tiba-tiba merangkak, mencoba memegang kakiku. Kami minta maaf, Mbak. Jangan usir Mas Faza. Jangan usir kami. Kami mau sarapan di mana lagi? Itu adalah kalimat paling jujur yang keluar dari mulutnya. Dia tidak takut Faza diusir. Dia takut kehilangan sarapan gratisnya. Aku menepis kakinya dengan jijik. Tepat pada saat itu, sebuah suara mesin diesel berat terdengar. Sebuah mobil derek dari perusahaan leasing berbelok dan berhenti tepat di belakang kerumunan tetangga. Dua orang pria berseragam turun. Salah satunya membawa papan klip. Permisi.
Apa benar ini dengan kediaman Bapak Faza? Faza, Ibu Weti, dan Bila membeku. Aku berjalan ke gerbang. Benar, Pak. Saya istrinya. Ada apa? Pria itu melihat catatannya. Maaf, Bu. Kami dari pihak leasing. Mobil sedan atas nama Bapak Faza sudah menunggak pembayaran 3 bulan. Aku tersenyum tipis. Aku sengaja tidak membayarnya sejak 3 bulan lalu. Aku menunggu momen yang tepat. Bohong, seru Faza. Saya bayar. Maksud saya, Hanum yang bayar. Dek, kamu bayar, kan? Aku menatap pria leasing itu. Saya yang biasa membayarnya, Pak. Tapi mulai hari ini, saya berhenti. Mobil itu bukan milik saya. Silakan, Pak. Ambil mobilnya. Apa? Faza berlari ke arahku. Hanum, jangan. Itu mobilku. Aku pakai kerja. Kerja apa, Mas? Tanyaku dingin. Kerja di warung kopi? Kerja duduk di taman? Para tetangga menahan napas. Ini lebih seru dari sinetron manapun. Silakan, Pak, ulangku. Petugas leasing itu mengangguk. Dia tidak peduli drama. Dia hanya menjalankan tugas. Baik, Bu. Kami akan tarik unitnya. Mereka mulai memasang kaitan derek ke mobil sedan Faza yang terparkir di depan gerbang. Jangan. Itu mobilku. Jangan diambil. Faza mencoba menghentikan mereka, tapi ditahan oleh petugas lainnya. Ibu. Bila. Tolong. Mobil Mas. Ibu Weti dan Bila hanya bisa menonton dengan ngeri. Mereka lumpuh. Di depan mata Bu RT. Di depan semua tetangga. Di depan mertua dan adik iparku yang sombong. Mobil Faza, satu-satunya simbol kebanggaan dan kebohongannya, ditarik paksa. Aku berdiri di gerbang. Ibu Weti, Faza, dan Bila kini berdiri di jalanan, diusir dari rumah, tanpa mobil, dan hanya punya 1 koper. Karma telah dibayar lunas. Di depan umum. 6 bulan berlalu sejak pagi yang dramatis itu. Rumahku tidak jadi dijual. Papan itu kubuang di hari yang sama saat mereka pergi. Rumah ini terlalu berharga untuk dilepas. Ini adalah istanaku, monumen kemenanganku. Perlahan, aku mendekorasi ulang semuanya. Ruang tamu yang dulu suram dengan sofa kempes peninggalan Ibu Weti, kini berganti dengan sofa kulit minimalis berwarna putih gading. Karpet bulu tebal yang lembut terhampar di lantai keramik yang mengkilap. 3 monitorku tidak lagi tersembunyi di kamar kerja. Aku membuat ruang kerja terbuka yang menyatu dengan ruang keluarga, modern dan profesional. Lalu, bagaimana dengan kucing-kucing itu? Mereka adalah pasukanku. Tentara kemenanganku. Setelah Ibu Weti dan keluarganya pergi, aku menghubungi Pak Wardi. Aku memberi donasi besar lagi ke shelternya. Puluhan kucing itu, setelah kuberi makan sampai kenyang dan kuobati, satu persatu mendapatkan adopter yang layak melalui jaringan shelter Pak Wardi. Mereka semua kini punya rumah yang sebenarnya. Kecuali 3 ekor. Seekor kucing Anggora putih bermata biru yang manja, kuberi nama Ratu. Seekor kucing Persia hidung pesek yang pemalas, kuberi nama Raja. Dan, ya, si kucing hitam besar bekas preman jalanan itu. Dia menolak pergi. Dia memilih tinggal. Kuberi nama Panglima. Dia kini gemuk, bulunya mengkilap, dan menjadi penjaga rumah yang paling setia. Aku sedang duduk di ruang kerjaku, menyelesaikan rapat daring dengan klien dari Berlin. Ya, Tuan Hoffman. Analisis datanya akan saya kirim sebelum jam 5 sore waktu Anda. Tentu. Terima kasih atas kepercayaannya. Aku menutup panggilan itu, tersenyum puas. Proyek besar lagi. Aku menyeruput teh melati hangatku. Panglima, mendengkur di kakiku. Ratu, tidur di atas sofa. Aku memandang keluar jendela. Halaman rumahku kini penuh dengan tanaman hias yang cantik. Aku damai. Aku sukses. Proses perceraianku dengan Faza berjalan cepat. Dia tidak bisa menuntut apa-apa. Harta Gonogini? Semua harta ini kudapat sebelum dan selama dia menganggur. Dia tidak berkontribusi sepeser pun. Dia pergi dengan tangan hampa, persis seperti saat dia datang. Tentu saja, aku penasaran bagaimana kabar mereka. Dan rasa penasaranku terjawab minggu lalu. Aku sedang dalam perjalanan ke supermarket, ketika mobilku berhenti di lampu merah di area pasar yang becek. Di seberang jalan, aku melihat pemandangan yang membuatku berhenti sejenak. Sebuah kontrakan petak yang sempit dan panas. Catnya mengelupas. Di depannya, ada gerobak nasi goreng. Bila, dengan wajah berminyak dan baju kucel,
sedang sibuk mengipas-ngipas sate ayam. Dia tampak kelelahan dan marah. Dia bukan lagi gadis manja yang sibuk dengan ponselnya. Lalu aku melihat Faza. Dia baru keluar dari kontrakan, hanya memakai kaos singlet dan celana pendek. Dia mengangkat galon air kosong, bersiap pergi ke depot isi ulang. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya kusam tidak terawat. Kemudian, dari dalam kontrakan, keluarlah Ibu Weti. Faza, Bila, ini beras habis. Uang belanja mana? Katanya kamu habis dapat orderan antar barang. Za, suaranya melengking, persis seperti dulu. Tapi kini tidak ada lagi wibawa. Hanya ada keputusasaan. Sabar, Bu, sahut Faza ketus. Uangnya sudah dipakai bayar kontrakan. Ibu minta uang terus. Ya memang butuh uang. Kamu kira hidup tidak pakai uang? Kamu itu laki-laki. Tanggung jawab, bentak Ibu Weti. Sudahlah, Bu, pusing aku. Faza membanting galon kosong itu dan duduk di bangku kayu depan kontrakan. Kerja makanya. Jangan malas, timpal Bila. Aku capek sendirian di warung. Mereka bertiga mulai bertengkar hebat di depan kontrakan sempit itu. Saling menyalahkan. Saling meneriaki siapa yang paling tidak berguna. Ironis. Saat itulah, seekor kucing kampung kurus melintas di depan kaki Ibu Weti. Kucing. Pergi. Hus. Hus. Ibu Weti menjerit histeris, persis seperti pagi itu. Dia mengambil sandalnya dan melemparkannya ke kucing kurus itu. Kucing itu lari ketakutan. Ibu Weti terengah-engah, memegangi dadanya. Trauma itu tidak hilang. Itu adalah karma yang akan dia bawa selamanya. Lampu hijau menyala. Aku menginjak gas mobilku, melaju pelan. Aku melihat mereka bertiga dari kaca spion. Pemandangan yang menyedihkan. Aku tersenyum. Bukan senyum jahat, tapi senyum lega. Aku pulang ke rumahku. Saat aku tiba, aku memarkir mobilku di garasi yang bersih. Aku masuk ke dalam rumahku yang sejuk dan wangi. Aku membelai Panglima yang menyambutku di pintu. Gerbang rumahku kini tertutup rapat. Selalu terkunci. Hanya terbuka untuk orang-orang yang kuinginkan. Dan di dalam, aku adalah ratunya.